Pemirsa, korban tewas gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Myanmar mencapai lebih dari 3.500 jiwa. Sementara ratusan orang masih dalam pencarian. Bencana alam bisa datang kapanpun dan dimanapun. Lalu bagaimana perspektif ajaran agama Buddha dalam menyikapi hikmah di balik musibah bencana gempa bumi? Maha Pandita Utama Suhadi Senjaya, Ketua Umum Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia, akan menjelaskannya dalam segmen Hikmah siang hari ini. Pemirsa, gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Myanmar, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2025 yang lalu. Berdasarkan dari data yang kami terima hingga 6 April 2025 ini sebanyak 3.500 lebih jiwa mengalami meninggal dunia. Dan sementara 5.000 diantaranya luka-luka dan 210 lainnya ini masih dalam keadaan hilang. Hingga saat ini petugas pun masih terus berupaya untuk mencari korban-korban yang tertimpa reruntuhan baik di Myanmar ataupun juga di Thailand. Kami segenap keluarga besar dari Media Group mengucapkan berbelasungkawa dan juga mengharapkan dan menyertai semoga kekuatan dan harapan ini menyertai keluarga yang ditinggalkan. Dan untuk mengetahui pembahasan yang akan kita bahas di hari ini terkait dengan hikmah di balik bencana gempa di Myanmar, terutama dalam ajaran agama Buddha. Kali ini saya sudah berada di kantor pusat Parisada Buddha, tepatnya di wilayah Jakarta Selatan. Sudah ada bergabung bersama kami. Kami juga akan menanyakan secara langsung dengan Ketua Umum NSI, ada Romo Suhadi Senjaya. Selamat siang, Romo. Selamat siang. Apa kabar, Romo? Baik. Romo, kita mendapatkan kabar bahwa pada bulan yang lalu ini di wilayah Myanmar terjadi gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Myanmar dan juga Thailand dengan korban jiwa yang cukup besar, Romo. Romo, pertanyaan pertama saya ini terkait dengan praktik spiritual, terutama dalam ajaran Buddha sendiri, mengalami bencana seperti gempa ini, apa sih yang perlu dianjurkan begitu? Ya, Namyo Horinge Tuhan. Jadi gempa itu persisnya tanggal 28 Maret. Ya. Jadi menurut agama Buddha, ketika jiwa manusia itu kacau, pasti akan timbul 3 bencana, 7 musibah. Jadi di dalam salah satu sutra yang berjudul Samnipatta Sutra, di sana ada satu kalimat yang berbunyi, yang merupakan pesan dari Buddha. Andai kata manusia atau umat Buddha itu sekalipun sudah menjalankan sila, sudah menjalankan juga pertapaan dana, dan sekaligus juga sudah melaksanakan upaya untuk memunculkan prajna, ya. Tapi kalau umat Buddha itu sendiri membiarkan Buddha Dharma itu menjadi sirna kekuatannya, artinya sirna kekuatannya itu tidak dipraktekkan Buddha Dharma, ya. Walaupun sudah melaksanakan pertapaan yang sedemikian banyak, ya, termasuk sudah menjalankan sila, sudah menjalankan dana, sudah memunculkan prajna, bahkan juga sudah membangun rumah-rumah ibadah, ya, ada candi-candi dan lain sebagainya. Pasti itu akan terjadi satu kondisi, kita akan memusnahkan karma baik yang selama ini kita sudah buat, sehingga bisa menimbulkan 3 bencana, 7 musibah. 3 bencana itu apa? 3 bencana itu adalah bencana kelaparan, bencana peperangan, dan bencana wabah penyakit. Berarti ajaran Buddha ini memandang juga terkait dengan hubungan sebab akibat atau hubungan karma begitu juga, Romo? Betul, karena dasarnya agama Buddha itu kan hukum karma. Ya. Jadi segala sesuatunya itu terjadi karena sebab akibat. Karma itu adalah hasil perbuatan. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi di
apa namanya itu Myanmar. di Myanmar, ya persisnya di Mandalay. Ya. Kemudian juga ada candi atau monumen di Inwa, ya bahkan korbannya juga begitu banyak yang terjadi. Coba kalau kita lihat yang dimaksudkan oleh Buddha itu ketika jiwa manusia kacau itu artinya jiwanya mulai dikuasai oleh keserakahan, kemarahan dan kebodohan. Oh, keserakahan, kemarahan, kebodohan ya. Mestinya yang menguasai jiwa kita itu adalah kesadaran. Kemudian kesadaran ini harus menjadi dasar untuk berkembangnya kita punya keserakahan, kemarahan, kebodohan, kemudian juga dunia surga. Ada 9, jadi di dalam jiwa manusia itu ada 10 alam. Neraka, kelaparan, binatang, marah, manusia, surga, sravaka, pracektya, bodhisattva, Buddha. Nah Buddha ini, sebetulnya agama Buddha itu adalah agama yang ingin membimbing agar umat manusia itu bisa memunculkan kesadaran Buddha yang secara hakiki sudah dimiliki. Berarti dengan adanya terjadi bencana seperti ini sebagai pengingat juga terkait dengan ketidakkekalan dalam kehidupan yang seperti ini begitu. Persis. Ya, jadi agama Buddha itu selalu mengatakan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita Itu adalah pengingat begitu itu ya. adalah refleksi, Refleksi. daripada kondisi jiwa kita sendiri. Oleh karena itu sebetulnya tidak ada yang buruk. Kejadian itu mengingatkan kita untuk memperbaiki diri. Karena semua itu dasarnya adalah hukum sebab akibat. Ya, ini akibat, gempa ini akibat. Perbaiki sebabnya. Kayak penyebabnya apa saja Ya. gitu ya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Myanmar, Untuk sebetulnya untuk seluruh umat manusia. baik, Romo, lalu dari pandangan Romo sendiri, komunitas Buddha biasanya merespon terkait ataupun juga membantu korban bencana gempa bumi ini seperti apa sih, Romo? Tentu. Jadi kemarin kita umat Buddha dikoordinir oleh Walubi, ya termasuk dari NSI, kami mengirimkan berapa puluh jerigen itu desinfektan. Ya kita kumpulkan desinfektan, ada juga obat-obatan, terus kemudian kebutuhan-kebutuhan lain, dan itu sudah rencananya nanti tanggal 14 dikirim. Oke. Oh bukan tanggal 14, ini kemarin tanggal 8 sudah dikirim ke Myanmar. Romo, terakhir pertanyaan dari saya tadi, saya sempat mendengarkan juga pertanyaan dari Romo, pernyataan dari Romo begitu, hubungan sebab dan akibat begitu. Betul. Kita refleksikan dengan kehidupan sehari-hari begitu ya. Jadi apa yang harus kita perlu ambil intisarinya dengan kejadian gempa bumi di Myanmar ini sehingga kita bisa mengambil hikmahnya begitu. Ya, setiap umat manusia itu kan secara hakiki punya kesadaran. Baik. Ya, jadi kesadaran itu adalah sesuatu yang harus kita upayakan. Jadi kesadaran itu bukan sesuatu capaian. Gitu. Kesadaran itu adalah sesuatu kondisi yang harus terus kita upayakan supaya bisa muncul Oke. dan menjadi landasan bagi ucapan kita, bagi perasaan kita, dan bagi perbuatan kita. Karma itu dilakukan oleh 3 indera: hati, ucapan, dan perbuatan. Hati, ucapan, dan perbuatan harus dilandasi oleh kesadaran Buddha atau bodhicitta. Itu yang mestinya diupayakan. Terakhir Romo, apa yang ingin diharapkan begitu Romo sendiri dengan adanya kejadian di Myanmar ini? Ya tentu sejak kemunculan Buddha Sakyamuni 3000 tahun yang lalu, sebetulnya hanya satu misinya. Ingin agar semua makhluk bisa hidup berbahagia. Ya, saya kira sama juga cita-cita daripada saudara-saudara kita dari agama lain juga, saya kira semua menginginkan seperti itu. Ya, kalau dari saudara kita yang Islam maunya memberi rahmat kepada seluruh alam semesta. Buddha, Buddha ingin memberikan kebahagiaan kepada seluruh makhluk hidup. Umat Kristen juga begitu, umat Katolik juga begitu, umat Konghucu juga begitu, umat Hindu juga begitu. Kalau semua ini bisa diamalkan, saya kira itu yang merupakan keinginan daripada pencetus agama daripada yang kita hayati saat sekarang. Baik, terima kasih Romo Suhadi Sunjaya atas tanggapan dan juga keterangannya di
hikmah di balik bencana gempa Myanmar dalam ajaran agama Buddha. Terima kasih Romo. Selamat siang. Namyo. Nah pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Romo Suhadi Senjaya, Ketua Umum NSI. Kita bisa mengambil hikmah di balik bencana alam di Myanmar yang mengguncang hingga 7,7 skala Richter. Yang tadi Romo sempat menyampaikan adalah hubungan sebab akibat. Kita sebagai umat manusia ini harus selalu berperilaku baik sehingga Allah pun juga demikian. Dari Jakarta, Andromeda Arizal, Dirhamsyah, Metro TV. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.